Selamat datang di Podcast Peduli. Ngobrol bareng empat di seri stunting di masa pandemi. Halo pendengar setia Podcast Peduli. Selamat datang di podcast FKMUI Peduli 17. Yeay, wah perasaan baru kemarin ya kak kita dengerin podcast 3, sekarang udah di podcast 4 aja nih. Bener banget Pit. Tapi kita di sini mau bahas apa sih emang? Gak mungkin sama kayak podcast 3 kemarin kan? Enggak dong kak, sekarang kita mau bahas hal yang gak kalah seru nih dari podcast sebelumnya. Wih, emang kita mau ngobrolin apa nih Pit sekarang? Jadi kali ini kita akan ngobrol bareng tentang stunting di masa pandemi. Wah, gak sabar banget. Nah, sebelum kita ngobrol bareng nih, kayaknya kita kenalan dulu gak sih biar ngobrolnya makin seru gitu? Boleh banget dong kak. Oke deh, halo semua, perkenalkan nama aku Dipit dan rekan aku. Hai, aku Dena dan kita berdua akan menemani kalian di podcast peduli kali ini. Tapi Pit, podcast 3 kemarin kan kita ada special guest gitu kan? Nah, di podcast 4 ini ada juga gak sih? Nah, karena kita nggak mau kalah nih Kak sama podcast 3, makanya kita juga bawa special guest nih, yang pastinya nggak kalah keren loh dari podcast 3 kemarin. Kali ini special guest-nya merupakan alumni Gizi FKMUI 2013 yang sekarang sedang bekerja sebagai konsultan program Gizi Remaja. Wah, keren banget Dipit. Udah ya, kita nggak usah pakai lama-lama lagi. Yuk, langsung aja kita sambut Kak Nida. Halo teman-teman semua. Halo Kak Nida. Halo Kak Nida. Oke, boleh nih mungkin Kak Nida perkenalan terlebih dahulu ya. Oke. Terima kasih sebelumnya Dena dan Dipit. Perkenalkan, nama aku Nida. Saat ini aku bekerja sebagai konsultan program Gizi Remaja di Nutrition International. Wih, keren banget Kak Nida sebagai konsultan program gizi pada remaja ya. Pas banget sih Kak dengan pembahasan kita yaitu tentang stunting yang sebenarnya berhubungan erat nih dengan gizi dan gimana sih intervensi gizi pada masa pandemi ini. Bener banget nih. Nah, karena kita tadi udah kenalan juga sama Kak Nida, mungkin langsung aja kali ya, Kak. Jadi di podcast 3 kemarin kan kita udah bahas tentang dasar-dasar stunting nih. Dan itu kan kita tahu ya kalau stunting itu berhubungan dengan asupan gizi yang kurang. Nah, kira-kira nih kalau dari pandangan Kak Nida sendiri, asupan gizi anak di masa pandemi dan sebelum pandemi itu ada perubahannya gitu nggak sih, Kak? Nah, ini jadi menarik. Tapi sebelum masuk ke situ, tadi udah di-mention juga kalau ternyata faktor yang mempengaruhinya itu adalah asupan yang nggak kuat gitu ya, nggak cukup. Sebenarnya stunting itu ada 2 hal yang bisa mempengaruhi. Jadi selain dari asupan, yang kedua adalah asupan itu bisa jadi nggak cukupnya karena memang dia dalam kondisi yang kebutuhannya meningkat. Pada kondisi apa sih anak balita itu punya kebutuhan yang meningkat? Nah, biasanya itu ketika dia sering sakit. Jadi sebelum kita bahas gimana asupannya, kita bahas dulu kenapa sih bisa terjadi asupan tidak cukup sama kenapa bisa sering sakit gitu kali ya. Supaya kita bisa tahu sebenarnya kalau di masa pandemi itu gimana kondisinya gitu. Pertama dari asupan yang tidak cukup dulu. Kalau misalnya makan itu berarti dia perlu untuk beli makan, ya nggak sih? Nah, artinya ada unsur butuh uang, artinya berhubungan dengan pemasukan, artinya juga berhubungan dengan kemiskinan. Atau yang kedua, berhubungan sama akses terhadap makanan itu sendiri. Dan yang ketiga, berhubungan sama pengetahuan. Jadi apakah dia bisa memilih makanan yang tepat atau tidak tepat. Gitu. Nah, kalau untuk yang sering sakit itu berarti, kalau untuk balita biasanya kasusnya itu adalah diare berulang. Yang biasanya diare berulang ini disebabkannya karena sanitasi di lingkungannya kurang memadai atau kurang baik. Atau bisa juga balita ini sering dapat penyakit infeksi gitu, terkena penyakit infeksi yang sebenarnya bisa dicegah melalui imunisasi. Atau peluang yang ketiga adalah sering sakit itu karena dia punya kondisi khusus dari lahir. Misalnya dia berat badan lahirnya rendah, atau misalnya dia prematur, atau juga bisa karena punya alergi bawaan. Jadi kalau misalnya kita mau lihat gimana sih kondisi stunting di masa pandemi, kita bisa cek dari faktor risiko tadi. Apakah ada pengaruh dari kondisi kemiskinan atau pemasukan orang tuanya, gimana akses terhadap makanan, apakah orang tuanya tahu bagaimana memilihnya gitu.
dan bagaimana kondisi apakah dia sering sakit atau enggak. Itu yang bisa kita cek di kondisi di masa pandemi itu. Kalau dari data terakhir, BPS itu sebelum masa pandemi punya data kalau ternyata tren kemiskinan di Indonesia itu menurun. Tapi ketika masa pandemi datang di 2020, ternyata tren kemiskinan itu meningkat. Berarti risiko untuk adanya peningkatan kejadian stunting itu juga bisa meningkat gitu. Karena tadi faktor risikonya aja udah ada yang bertambah nih kemungkinannya gitu dari kemiskinan tadi. Kalau misalnya kita lihat prevalensi stunting ini, sebenarnya udah cukup bagus nih. Dari 2013 ke 2019 itu ada tren penurunan stunting. Dari 2013 itu, dari data riset kesehatan dasar, stunting itu di angka 37,2%. Nah, di tahun 2019 itu ada namanya SSGBI, Survei Status Gizi Balita Indonesia. Pas stuntingnya, prevalensinya udah turun, jadi 27,7%. Tapi karena pandemi, untuk di 2020 itu belum ada hasil riset yang menunjukkan berapa sih sebenarnya prevalensi stunting di Indonesia gitu. Jadi semoga aja walaupun misalnya ada faktor risiko tadi, tapi misalnya dengan adanya peran-peran di masyarakat itu bisa terbantu gitu ya, supaya stunting ini prevalensinya tidak bertambah meningkat gitu. Oke Kak, mungkin tadi kan berarti faktor-faktor yang menyebabkan asupan gizi yang tidak cukup ya Kak di masa pandemi ini tadi. Ada juga karena anaknya gampang sakit, terus juga kondisi saat lahirnya, BBLR, prematur, dan tren kemiskinan yang juga meningkat di masa pandemi gitu. Iya, paham sih Kak. Jadi sebenarnya pemerintah itu nggak diem aja ya untuk menurunkan angka stunting di masa pandemi. Tapi di luar yang tadi Kakak bilang kayak bayi BBLR, lalu ada kelahiran prematur, terus kemiskinan di masa pandemi yang trennya itu naik. Itu ada nggak sih Kak sebenarnya faktor yang paling dominan dalam pertambahan angka stuntingnya itu sendiri? Kalau berdasarkan riset-riset terbaru, sebenarnya faktor yang paling penting untuk bisa mencegah stunting itu dari asupan. Dan juga bisa terbantu dari sanitasi tadi. Pertama, kita dari yang gampang dulu kali ya, melihatnya dari faktor luar, yaitu sanitasi. Kalau misalnya dia sering sakit, otomatis kan kebutuhan zat gizinya jadi bertambah karena tadi sakit itu. Sementara kalau dia asupannya biasa-biasa aja, artinya kan nggak akan memenuhi kebutuhan zat gizi itu yang lagi meningkat gitu. Jadi akhirnya bisa stunting gitu, bisa menuju ke stunting tadi. Atau bisa juga dari asupan yang tidak adekuat tadi. Tapi yang lebih menarik lagi adalah asupan tidak adekuat ini justru dalam banyak penelitian yang jadi tolak ukur adalah asupan dari proteinnya dulu gitu. Jadi ternyata kalau misalnya asupan proteinnya ini nggak cukup, itu sangat beresiko untuk bisa menjadi stunting dengan kategori yang moderate atau enggak severe gitu. Berarti sebenarnya faktor yang paling dominan menurut Kakak itu asupan gizi yang adekuat tadi dan sanitasi lingkungan yang Kakak tadi sebutkan ya. Tapi aku penasaran deh Kak, kalau misalkan di masa pandemi itu sebenarnya masih ada nggak sih Kak intervensi gizi yang bisa tujuannya itu untuk mengurangi pertambahan angka stunting itu tadi? Banyak banget intervensi di masa pandemi ini di bidang gizi untuk bisa membantu pencegahan stunting tadi, baik di level pemerintahan maupun di level masyarakat. Yang pertama, kenapa sih pada akhirnya pemerintah itu banyak memberikan bantuannya dalam bantuan untuk pangan hewani, kayak tadi aku mention telur sama ayam. Karena kalau dari berbagai riset, ternyata korelasi stunting itu terhadap asupan protein. Jadi ada laporan dari 49 negara bahwa ternyata tingginya prevalensi stunting itu terkait dengan rendahnya kandungan sumber pangan hewani dalam MPASI. Aku sempat dengar tuh podcast yang sebelumnya. Kalau kata narasumber sebelumnya itu, kejadian stunting di Indonesia itu 20%-nya terjadi ketika dia masa dalam kandungan. Tapi 80%-nya berarti ketika dia masa MPASI, kegagalan MPASI. Nah ini sejalan nih, ternyata di 49 negara ketika diteliti, ternyata prevalensi stunting itu berkaitan dengan kandungan sumber pangan hewani dalam MPASI-nya gitu. Makanya sekarang pemerintah pun mendukung dengan pemberian sumber protein itu supaya memastikan bahwa ketika dia MPASI ini bisa memenuhi kebutuhannya melalui protein hewani tadi. Nah, yang lebih menarik lagi, dari riset-riset terakhir juga menunjukkan kalau stunting itu juga berasosiasi terhadap
asam amino esensial di dalam makanan yang mereka konsumsi. Dari mana sih sebenarnya asam amino yang dikonsumsi ini bisa didapat gitu ya? Nah, ini bisa didapat dari sumber pangan hewani gitu. Lagi-lagi yang dimention adalah sumber pangan hewani. Jadi sepenting itu sebenarnya asupan protein hewani bagi anak balita. Nah, untuk strategi apa sih yang akhirnya banyak diimplementasiin di level masyarakat? Banyak banget sebenarnya. Kenapa akhirnya aku bilang banyak banget? Karena sekarang itu orang-orang udah mulai sadar. Kalau kita di Kesmas kan sering dengar tuh ya teori Bloom, di mana pelayanan kesehatan itu cuma bisa membantu derajat kesehatan masyarakat sebanyak 20%. Sisanya itu dari faktor lingkungan, faktor perilaku, yang artinya bisa dibantunya dari sektor non-kesehatan gitu. Jadi dengan banyaknya kader yang sudah terlatih, kemudian banyaknya perangkat desa atau kelurahan yang udah tahu pentingnya pencegahan stunting ini bagi masa depan anak dan juga bangsa, akhirnya banyak juga nih inovasi-inovasi di level daerah atau di wilayah untuk bisa pencegahan stunting di masa pandemi ini. Kita bersyukur banget di Indonesia, pasti semua anak-anak itu pernah dibawa ke posyandu. Pasti teman-teman juga kan, minimal sekali deh ditimbang gitu, setiap bulan sekali ditimbang di posyandu. Nah, posyandu itu juga salah satu upaya untuk bisa memastikan pertumbuhan balita itu terukur. Kenapa ini jadi penting? Karena dengan dia tahu apakah pertumbuhannya ini sesuai dengan grafik pertumbuhan, jadi akhirnya terpantau, sehingga kalau misalnya dia nggak mengalami kenaikan berat badan ataupun tinggi badan yang sesuai, ini bisa dirujuk. Jadi semakin cepat juga penanganan terhadap stunting ini. Kan kita juga sering dengar ya, kalau masa 2 tahun pertama kehidupan itu adalah golden period. Nah, terkait stunting ini, ketika dia di masa 1000 hari kehidupan, kalau bisa terjadi stunting dan akhirnya diberi intervensi dengan cepat dan tepat, dia bisa kembali pulih gitu. Jadi grafik pertumbuhannya bisa normal lagi. Tapi ketika udah lewat dari usia 2 tahun, itu biasanya butuh effort yang lebih besar lagi untuk bisa kembali nggak ke stunting lagi gitu. Oh, oke. Iya, Kak. Tadi berarti kan intervensinya itu sebenarnya banyak banget ya, Kak, dari masyarakat dan juga dari pemerintah tadi. Nah, aku sebenarnya agak concern sama yang tadi Kakak sebut posyandu gitu. Itu kan udah lama banget ya kita ke posyandu, dan aku pun jujur udah jarang banget nih dengar kata posyandu lagi di masa pandemi. Nah, kalau dari pandangan Kanida sendiri, gimana sih Kak kondisi posyandu di masa pandemi, dan apakah masih efektif untuk sebagai pengurang angka stunting di masa pandemi ini gitu? Kalau Kemenkes itu mengeluarkan pedoman pelayanan gizi pada masa tanggap darurat pandemi COVID. Jadi sebenarnya bagaimana implementasi pemantauan pertumbuhan di posyandu itu juga sudah diatur oleh Kemenkes supaya bisa tetap terlaksana. Dengan adanya COVID ini, akhirnya jadi ada 2 mekanisme untuk implementasi posyandu. Pertama, ketika misalnya posyandu ini ada di daerah yang belum menerapkan PSBB, belum ada transmisi lokal, terus juga mobilisasi penduduk antar wilayah itu sangat minimal. Artinya posyandu ini bisa dilaksanakan, gitu. Tapi tentunya dengan tetap mematuhi prinsip pencegahan infeksi dan tetap physical distancing. Di beberapa wilayah, posyandu ini tetap seperti biasa kita sering lihat sebelum ada pandemi. Jadi tetap ada penimbangan balita, pengukuran tinggi badan balita, itu tetap berjalan seperti biasa. Perbedaannya berarti tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Misalnya, posyandunya sebelum dan sesudah dilakukan posyandu ini dibersihkan dulu. Kemudian mejanya, kan kita biasa tuh ya kalau ke posyandu ada pelayanan 5 meja. Meja ini akhirnya dibuat berjarak minimal 1-2 meter. Kemudian kalau dulu biasanya posyandu itu kan dijadikan juga tempat untuk edukasi. Jadi banyak orang yang datang di posyandu kemudian mendapat edukasi. Nah, kalau sekarang itu akhirnya dibuat berjadwal. Jadi misalnya Ibu A, B, C, D gitu. Hadirnya pukul sekian sampai sekian ya gitu. Jadi dijadwal supaya ruangan posyandu nggak terlalu padat. Kemudian balita yang dibawa ini dan juga pengasuhnya dipastikan untuk dalam kondisi sehat gitu. Termasuk kadernya juga harus dalam kondisi sehat. Kalau misalnya dia tidak dalam kondisi sehat, itu sebaiknya tidak datang ke posyandu terlebih dahulu. Dan yang jadi pembeda lagi adalah disarankan untuk pengasuh atau orang tua ini membawa sarung atau kain untuk melapisi ketika dia balitanya ini akan ditimbang. Jadi bawa kain atau sarung sendiri untuk meminimalisir terpegang sana pegang sini kayak gitu. Ada juga pelayanan beberapa posyandu yang karena dia nggak berani untuk buka secara langsung,
yang dikhawatirkan jadi akhirnya berkerumun, akhirnya kadernya ini door to door gitu. Jadi datang satu rumah ke rumah yang lain. Oh, jadi sebenarnya posyandu itu di masa pandemi ini bahkan ada yang door to door ya. Ini aku baru tahu banget sih, Kak. Dan berarti emang diusahain banget ya supaya tetap mematuhi protokol kesehatan, tapi dengan tetap juga fokus ke tujuan utamanya, yaitu melakukan pengukuran yang rutin gitu ya terhadap balita. Nah, masih berhubungan sama intervensi dan lain-lain yang tadi kakak omongin. Aku pernah baca juga nih kak, ada namanya intervensi gizi spesifik. Nah, aku penasaran nih, yang tadi kakak sebutin sebelumnya itu, kayak panduan gizi dari Kemenkes, terus ada pemberian asupan protein dari pemerintah, itu tuh sebenarnya termasuk dalam intervensi gizi spesifik nggak sih? Perbedaan intervensi gizi spesifik dan sensitif, kalau menurut kamu apa? Kalau setahu aku, intervensi gizi spesifik itu kegiatan yang langsung mengatasi terjadinya stunting, kayak contohnya asupan makanan yang tadi kita udah mention juga sebelumnya, status gizi ibu, penyakit menular, kesehatan lingkungan yang tadi udah disinggung juga sama kakak, kayak sanitasi lingkungan, gitu-gitu mungkin ya kak? Oke, jadi jawabannya benar. Intervensi gizi spesifik itu yang langsung berhubungan dengan sasaran. Berarti terutama yang 1000 hari pertama kehidupan. Jadi ibu hamil, balita, bayi. Tapi kalau intervensi gizi sensitif itu justru berkontribusi terhadap 70% itu, kayak di teori Bloom. Kalau teori Bloom kan berarti lingkungannya yang punya unsur penting gitu ya, yang akan mendukung. Berarti intervensi gizi sensitif itu kayak misalnya kalau kita penyuluhan ke kader gitu. Jadi kader itu kan bukan 1000 hari pertama kehidupan ya, tapi dia bagian penting untuk bisa membantu implementasi intervensi gizi spesifik. Tuh. Jadi keduanya sama-sama penting. Jadi kalau misalnya untuk intervensi gizi spesifik itu, kalau secara program itu ada promosi dan juga konseling untuk pemberian makan balita, bayi dan anak. Promosi dan konseling pemberian makan bayi dan anak. Terus ada juga konseling untuk ASI eksklusif. Kemudian suplementasi gizi melalui pemberian makanan tambahan, terus ada juga tata laksana gizi buruk, kemudian pemantauan dan pertumbuhan bayi dan anak. Ada juga program suplementasi, misalnya tablet tambah darah bagi ibu hamil dan juga remaja putri. Jadi kalau dulu kita kayaknya belum jadi sasaran tuh program ini. Kalau sekarang itu anak usia SMP dan juga SMA, jadi anak remaja putri umur 12-18 tahun itu juga termasuk bagian dari gizi spesifik itu. Karena bagian yang akan menjadi ibu sasaran penting yang dalam kategori 1000 hari pertama kehidupan. Oh, oke Kak. Wah, makasih banget nih Kanida penjelasannya. Berarti mungkin kalau misalkan bisa ditarik kesimpulan, intervensi gizi spesifik itu yang menyasar langsung ke sasarannya gitu ya. Kayak contohnya ibu-ibu dengan 1000 hari pertama kehidupan gitu. Tapi kalau misalkan ada intervensi gizi sensitif yang menyasar ke lingkungan sekitarnya, contohnya kayak ke ibu-ibu kader. Wah, oke Kanida. Nah, sebenarnya ini agak nyambung dengan pertanyaan aku yang selanjutnya karena masih berkaitan dengan ibu-ibu kader nih. Jadi kan ibu-ibu kader itu merupakan aktor kesehatan yang paling dekat sama masyarakat ya Kak. Dan tentunya yang salah satu untuk yang memberikan penyuluhan kepada masyarakat, utamanya kepada kesehatan ibu dan anak. Nah, ini sebenarnya aku pernah dengar suatu pengalaman gitu, Kak. Jadi, ada kasus di mana anak-anak dari ibu kader ini itu terkena stunting gitu, Kak. Padahal kan di sini ibu-ibu kader yang notabene sudah mengerti gitu mengenai stunting, tapi ternyata anaknya masih kena gitu. Nah, kalau misalkan ada kasus seperti itu, gimana sih Kak kira-kira cara yang tepat untuk mengatasinya? Nah, tapi sebelum dilanjut, ada yang mau lewat dulu nih Kak. Yuk kita simak bareng-bareng informasinya. Salah satu rangkaian kegiatan dari FKM UI Peduli 17 adalah Peduli Berdonasi. Peduli Berdonasi adalah kegiatan penggalangan dana yang akan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan donasi yang akan disalurkan langsung ke desa sasaran, yaitu Desa Sukasari. Nah, untuk kalian yang ingin membantu Desa Sukasari tapi belum bisa turun langsung, maka Peduli Berdonasi adalah jawabannya. Tanpa harus keluar rumah, kalian masih bisa berdonasi. Penggalangan dana ini dibuka melalui berbagai kanal, diantaranya via rekening bank, kitabisa.com, OVO, dan juga GoPay.
Untuk informasi lebih lanjut terkait peduli berdonasi, pantau terus lini masa kami di Instagram FKMUI-Peduli17 di @FKMUI-Peduli. Nah, itu dia informasinya. Jadi, jangan lupa untuk berdonasi di Peduli Berdonasi. Oke, silahkan Kanida boleh dilanjut. Oke, jadi kalau misalnya stunting itu berbeda dengan stunted. Kalau misalnya stunted itu adalah perawakannya pendek, jadi bisa diukur dari tinggi badan aja. Tapi kalau stunting itu kejadiannya karena asupan ataupun sanitasi yang tadi akhirnya tidak memenuhi kebutuhan gizi anaknya ini, karena asupannya kurang, akhirnya growth factor atau hormon pertumbuhan ini jadi menurun. Ketika hormon ini produksinya menurun, dia nggak cuman akhirnya berefek pada pertumbuhan tinggi badan, tapi juga berefek ke perkembangan dan plastisitas otak. Yang itu akhirnya menyebabkan perkembangan kognitif dan motoriknya terlambat. Juga berefek pada pembakaran lemak yang jadi menurun. Sehingga ketika dia dewasa, beresiko untuk terkena penyakit yang kronik, misalnya kayak obesitas, DM, hipertensi. Jadi, yang memiliki kompetensi untuk bisa menyebutkan ini kira-kira stunting atau enggak, itu bukan dari kader. Kader itu, seperti kita tahu, posyandu itu punya fungsi untuk promotif dan preventif. Jadi bukan untuk kuratif. Sehingga yang dilakukan di dalam posyandu adalah memastikan semua balita mendapatkan gizi yang lengkap dan cukup dan juga seimbang sesuai dengan usianya. Misalnya tadi ada pemantauan berat badan dan tinggi badan, kemudian ada deteksi dini apakah dia malnutrisi atau tidak gitu, dan itu yang akhirnya bisa membantu untuk bisa mendeteksi ini kira-kira dia pertumbuhan sesuai atau enggak gitu. Nah, fakta menariknya adalah dengan adanya pemantauan berat badan dan tinggi badan ini, ternyata dari riset-riset itu kalau dia bisa sesuai nih dengan pedoman. Jadi kalau di Indonesia itu pedomannya, kalau berat badannya tidak naik selama 2 kali berturut-turut, artinya kan tiap bulan dicek nih. Jadi kalau misalnya dia berturut-turut nih selama 2 bulan itu berat badannya nggak naik, kader ini langsung merujuk ke puskesmas. Jadi dia nggak bisa memberikan intervensi dalam bentuk secara langsung gitu. Tapi fungsi kader ini penting banget untuk bisa mendeteksi apakah si bayi ini kira-kira pertumbuhannya sesuai atau enggak gitu. Jadi fungsinya adalah untuk memantau pertumbuhan tadi. Nah, menariknya dari riset, ternyata kalau misalnya dia bisa upaya deteksi dini terlaksana, ini bisa mencegah stunting itu sampai 34% pada 12 bulan dan 24% pada usia 24 bulan. Jadi penting banget untuk bisa mendeteksi dini ini. Kalau misalnya udah 2 bulan berturut-turut berat badan yang nggak naik, langsung rujuk ke puskesmas. Nanti diintervensi di puskesmas, kalau ternyata juga tidak ada perbaikan, langsung rujuk ke RSUD. Gitu. Jadi sudah ada sebenarnya penanggulangan stunting itu alurnya seperti apa gitu. Nah, kalau tadi balik nih, gimana nih kira-kira kalau misalnya anak ibu kader ini ternyata stunting? Nah, perlu dicek kembali apakah stunting ini definisinya tuh seperti apa yang dimaksud. Kalau misalnya berat badannya tidak naik dalam 2 kali berturut-turut, apakah dia sudah dirujuk ke puskesmas gitu. Jadi, kader itu tidak memiliki kompetensi untuk bisa melihat apakah anak ini tuh stunting atau enggak gitu. Karena kalau misalnya di tingkat posyandu itu berarti kan memantaunya dari berat badan dan tinggi badan. Padahal bisa aja berat badan dan tinggi badan itu pertumbuhannya itu memang agak lama gitu, karena secara genetik ada juga orang-orang yang kayak gitu. Jadi pertumbuhannya agak lama, tapi ketika dewasa langsung cepat, ketika remaja cepat gitu pertumbuhannya. Ada yang seperti itu. Karena kader ini belum punya kompetensi dari sisi kesehatan, maka peran besar kader adalah untuk bisa memantau pertumbuhannya itu sesuai atau enggak dari grafik pertumbuhannya, gitu. Oh, berarti sebenarnya ibu kader ini ngerti ya Kak, kalau misalkan anaknya hampir atau mau kena stunting itu kayak harus kemana nih, harus kesini dulu gitu ya Kak? Kalau di buku KIA itu ada keterangannya kalau misalnya dititikin di grafik pertumbuhannya tidak naik berturut-turut, langsung dirujuk ke puskesmas, itu ada tulisannya. Ada keterangannya, dan biasanya di tingkat puskesmas pun melakukan pelatihan untuk para kader ini secara berkala. Nama pelatihannya PMBA, pemberian makan bayi dan anak. Jadi dilatih juga gimana caranya mengedukasi ke ibu balita dan bayi cara untuk bisa memberikan MPASI yang sesuai gitu.
Kemudian cara untuk nitikin nih di grafik pertumbuhan itu kayak gimana. Jadi puskesmas itu juga melatih kader-kader supaya mereka bisa membantu dengan peranan besar mereka tadi gitu. Ini keren banget deh kalau misalnya lihat ke kader-kader, mereka tuh paham, oh kalau misalnya kayak gini ternyata ditikin di grafik pertumbuhannya tuh ternyata ini nggak sesuai. Misalnya dia ada di garis di warna hijau atau di warna kuning atau di bawah garis merah gitu. Jadi dengan dia tahu kondisi pertumbuhan anaknya, dia bisa melakukan tindakan yang tepat. Apakah harus dirujuk, apakah dikonseling dulu, misalnya coba dicek kalau misalnya bayi, apakah pelekatan ketika menyusunya sudah tepat gitu. Apakah misalnya MPASI-nya sudah tepat, perlu ada protein hewan nih ketika dia memberikan gitu. Jadi peran kader itu besar banget untuk bisa mengedukasi dan juga bisa merujuk gitu. Nah, ada lagi peran besar kader yaitu memastikan tersedianya sumber protein hewani lokal. Jadi aku pernah monitoring ke sebuah puskesmas di wilayah Cianjur. Puskesmas ini wilayahnya itu dekat sama Laut Selatan. Jadi banyak warga di sana itu yang bekerja sebagai nelayan. Nah, puskesmas dari data stunting di sana itu ternyata banyak nih anak-anak yang kalau secara grafik pertumbuhan itu tidak sesuai gitu. Akhirnya berdiskusi lah dengan kepala desa di sana, kemudian dengan kader-kader di sana. Akhirnya mereka membuat kalau misalnya ada nelayan yang setelah melaut gitu ya, nelayan ini akan menyumbangkan sebagian hasil lautnya ini ke kader-kader gitu. Jadi nanti kader ini akan membantu mengolah, kemudian diberikan ke keluarga-keluarga yang memiliki anak stunting tadi gitu. Jadi peran besar kader nih ketika dia sudah melakukan pengecekan, pemantauan pertumbuhan dan perkembangannya, mereka tahu keluarga-keluarga mana yang akhirnya bisa diprioritaskan supaya bisa dibantu untuk memastikan tersedianya sumber protein hewani lokal tadi gitu. Jadi peran kader itu besar banget. Tapi menurut kakak jumlah kader di Indonesia untuk mencegah terjadinya stunting itu cukup nggak sih kak menurut kakak? Kalau menurut aku akan semakin banyak orang akan semakin bagus juga. Kenapa? Karena sebenarnya kan angka stunting di Indonesia itu masih cukup tinggi ya, 27,7% di tahun 2019. Kalau misalnya kita bisa semakin banyak orang yang terlibat, semakin banyak orang yang teredukasi, itu akan semakin bagus juga gitu. Dalam artian, akhirnya kita bisa bekerja sama supaya pencegahan stunting ini bisa berjalan. Setiap orang itu pasti punya peranan masing-masing gitu. Misalnya, saya guru nih, saya bisa bantu apa? Oh, misalnya guru di SMP dan SMA, dia bisa kok bantu untuk pencegahan stunting. Misalnya ada inovasi untuk bikin sarapan sehat di sekolah setiap hari, jadi anak-anak muridnya bawa bekal. Itu kan bisa membantu untuk memastikan anak-anak ini sarapan. Akhirnya bisa dapat gizi yang seimbang dan sesuai. Kemudian misalnya memastikan program tablet tambah darah bagi remaja putri di sekolah itu bisa berjalan lancar. Akhirnya remaja putri ini jadi mencegah untuk terjadi anemia. Gitu. Atau misalnya kalau saya warga biasa nih, tapi saya suka bercocok tanam gitu. Nah, dengan bercocok tanam dan mengajak lingkungannya untuk bercocok tanam, minimal setiap rumah tangga itu punya bahan makanan yang bisa didapat dari wilayah itu sendiri. Mau makan pokcoy, ya udah tinggal ambil dari halaman rumahnya. Mau protein hewani, oh ya udah tinggal ambil telur dari ayam-ayam yang dipunya. Atau misalnya dia mengajak warganya itu bikin budidaya ikan lele tapi pakai ember. Karena misalnya kalau di sana ember itu banyak tuh dan gampang. Jadi budidaya lelenya nggak perlu yang heboh-heboh gitu. Nah, artinya peran apapun kita di masyarakat, termasuk juga dengan peran kader itu, bisa untuk membantu pencegahan stunting tadi. Jadi kalau semakin banyak kader, artinya akan semakin banyak juga orang yang bisa teredukasi. Minimal dari keluarganya itu sendiri dan juga orang-orang terdekat kader itu akhirnya jadi tahu. Gitu. Karena tadi kader itu kan banyak dapat informasi, kemudian dapat pelatihan gitu yang akhirnya dia bisa mempengaruhi lingkungannya untuk semakin sehat gitu. Oke, iya aku ngerti banget. Berarti semua orang sebenarnya bisa berperan dalam pencegahan stunting ini ya, Kak. Nggak cuma kader aja. Kita pun orang biasa, kalau kita interest dalam pencegahan stunting, kita bisa juga ngelakuin hal-hal kecil gitu. Oke deh, Kak Nida, mungkin pembicaraan kita mengenai kader ini itu menandakan bahwa kita sudah ada di penghujung ngobrol-ngobrol bareng nih, Kak. Wah, seru banget ya Kak Dena ngobrol-ngobrolnya.
Iya, bener banget Kak. Seru banget ya ngobrol bareng hari ini. Kita jadi lebih tahu tentang isu stunting, tentang peran kader, tentang intervensi gizi, dan ini tuh bisa bikin kita lebih prepare ya untuk ke depan-depannya. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih, ada nggak sih yang mau Kanida sampaikan buat pendengar podcast Peduli? Apapun yang kita lakukan itu bisa berdampak baik atau buruk, termasuk dari hal-hal yang sederhana. Misalnya, ketika kita mau menerapkan pola hidup sehat, lakukan itu secara konsisten dan juga ajak orang-orang lain. Jadi, kita bisa menjadi agen kesehatan, dan itu semua dimulai dari diri kita sendiri. Dan ketika kita melakukan itu secara konsisten, baru akan kelihatan hasilnya. Karena kalau misalnya kesehatan itu pasti butuh investasi, baik dari waktu maupun usaha kita. Jadi, ayo kita berinvestasi, mulai dari diri sendiri dan untuk bangsa kita. Wih, oke. Makasih banyak Kanida atas closing statement-nya yang keren banget. Ajakan untuk hidup sehat, bener banget, hidup sehat adalah investasi dini. Dan juga makasih untuk seluruh ilmu yang sudah diberikan nih Kak kepada kita. Semoga ilmu yang tadi Kanida sudah berikan bermanfaat untuk diri sendiri dan juga untuk lingkungan sekitar. Betul banget. Oke, kita tutup aja kali ya podcast kali ini. Terima kasih kepada pendengar podcast Peduli yang udah setia banget dengerin ngobrol-ngobrol kita hari ini. Dan jangan lupa pantau kita terus di Instagram FKMUI Peduli. Dan jangan lupa juga pantengin terus updatean mengenai ngobrol bareng kita yang selanjutnya. Ingat, tidak ada kebaikan yang kecil. Setiap tindakan menciptakan riak tanpa akhir yang tak terkira. Sampai jumpa lagi Sobat Peduli. Dadah!